Tekan like, subscribe, dan lonceng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping rumah yang ini ada jalan menuju ke belakang, mungkin bisa melihat karena di belakang ini juga ada sebuah pohon ya. Jenis dia memang nempel ya. Ini pohon di samping dari rumah. Ini akarnya ada di bawah ini, keluar ya dari sini keluar sampai menempel di dinding. Banyak yang ini kita menuju di belakang sini pohon ini bisa dihubungkan dengan jadi ada makam di mana beliau juga turunan dari Van Motman juga. Jadi beliau ini makam saudara. Jadi pemirsa ini makam yang memang sedikit ada hal yang menarik di mana beliau ini sudah menjadi mualaf dan juga di mana ini tempat ini saya pemirsa di tim silat datang ke sini sebenarnya kecil bisa silat. Saya akan mencoba apa yang seperti mungkin tadi ya yang saya jelaskan. Ini saya minta tolong bapak saya namanya Raden Purwoangkoso. Saya akan ritual sebentar, saya berikan sedikit mantra. Oke pemirsa silat, proses ritual sudah selesai. Sekarang kita coba praktek ilmu gendam langsung di beberapa target mungkin kita cari di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sampung Roso hidupnya dimuliakan Allah dan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Sedulur Sampung Roso, hari ini saya ada di Bali, Pulau Bali ya, tepatnya di Kutai, Bali. Alhamdulillah, saya sedang menikmati hidup ya, dan ingin berbagi tips bagaimana agar rezeki berdatangan dari berbagai penjuru ya, mengundang datangnya pundi-pundi kerezekian, termasuk uang, kesehatan, dan lain sebagainya ya. Dan pagi ini saya ingin sekali mendoakan dengan ikhlas, semoga apa yang saya dapat dan diberikan Allah Tuhan semesta alam kepada saya hari ini, kebahagiaan yang saya rasakan, kenikmatan hidup yang saya rasakan juga bisa
terpantul. Vibrasinya sedulur sambung rasa rasakan dengan penuh rasa syukur, ya. Perasaan ini benar-benar sangat luar biasa sedulur sambung rasa. Nanti saya akan berbagi tips, tata cara serta ritual bagaimana mengundang keberkahan hidup, mengundang rezeki gaib, mengundang energi positif, ya, dengan tata cara ritual khusus yang bagi saya unik, ekstrim, tapi wajib sedulur sambung rasa lakukan. Terutama sedulur sambung rasa yang sering WhatsApp saya curhat mengenai keuangannya yang banyak hutang, ya. Ingat sedulur, hutang itu tidak harus dibayar, ya. Hutang tidak harus dibayar. Jadi jangan berpikir, wah, semakin Anda berpikir, semakin Anda tidak bisa membayar hutang, ya. Karena apa? Dan ngapain hutang dipikir? Ya nggak bisa bayar kalau hanya berpikir. Tapi take action, bergeraklah, ya. Datangi rezeki-rezeki gaib itu, ya. Minta pada sumbernya. Nanti saya ajarkan tipsnya, sederhana sekali. Dan ada mantra khusus, mantra unik yang selama ini saya lakukan dan berdampak besar dalam hidup saya. Dari sisi spiritual saya, sisi finansial saya, kesehatan saya, dan hidup yang sangat berkah diberikan Tuhan semesta alam pada saya. Bisa dilakukan non-muslim, bisa dilakukan semua dari kalangan apapun, aliran apapun bisa. Selama Anda yakin, selama Anda percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam hidup Anda, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak masuk akal. Hanya akal Anda yang tidak masuk. Ingat sedulurku, Allah itu maha besar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sedulur sambung rasa tidak perlu risau, tidak perlu gelisah, tidak perlu banyak mengeluh. Karena apa? Yang patut Anda lakukan saat ini selama Anda hidup adalah bersyukur. Sesuai janji Tuhan, bersyukurlah, maka niscaya aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Nah, itu sedulur sambung rasa. Jadi banyak sekali sedulur sambung rasa yang mengeluh akan keadaan hidupnya, terutama masalah finansial, hutang. Hutang tidak harus dibayar. Hutang tidak harus dibayar. Ingat, ya, menurut saya hutang tidak harus dibayar, tapi wajib dilunasi, sedulur. Ya. Nah, kalau Anda bilang ya sama aja gitu, kita harus bayar. Ya iya, namanya hutang, itu sudah tanggung jawab kita saat kita berhutang. Begitu sedulur. Ya, jadi apapun keadaanmu sekarang, untuk saat ini, sebelum saya memberikan tip ini, sedulur sambung rasa sabar dan selalu bersyukur dulu. Ya, saya akan memberikan teknik-teknik di mana teknik ini memang sudah terbukti luar biasa, terbukti ampuh untuk mendatangkan atau merubah keadaan diri sedulur sambung rasa. Ya. Jadi bagi saya hal ini cukup sederhana dan bagi saya ini sangat-sangat mudah. Tidak harus Anda itu ritual dengan jalan yang sesat. Ya, seperti ke tempat-tempat keramat, memuja makhluk-makhluk halus, apalagi Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Masya Allah. Ingat sedulur, Allah itu maha baik. Ngapain Anda berbaik-baik, apalagi sampai memuja, ya, memuja makhluk-makhluk ciptaannya gitu. Terutama mengeramatkan, mensakralkan sesuatu hal di luar batas akal manusia. Keramatkan, sakralkan kuasa Allah, kuasa Tuhan. Karena karena Allah, Dia adalah Maha Esa. Sedulur. Jadi harus sedulur pahamin, jangan sampai sedulur itu malah tersesatkan. Masalah yang terjadi di dalam hidupmu, ya, masalah yang terjadi di dalam hidupmu itu adalah sebab dari perbuatanmu, sedulur. Ya, perlu sedulur pahamin, perlu sedulur
simpan apa yang saya katakan ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayakun fasir. Katanya Allah seperti itu. Sesungguhnya masalah musibah yang terjadi di dalam hidupmu itu sebab dari perbuatanmu sendiri, sedulurku. Maka jika sedulur sambung rasa tidak mau merubah keadaan hidupnya, terutama pikirannya, sampai kapanpun hidup aja seperti itu, sedulurku. Begitu, ya. Jadi harapan besar saya ketika saya memberikan motivasi seperti ini, tata cara bagaimana kita merubah hidup, ada ritual khususnya, bukan ritual yang menyesatkan, ya. Saya juga ada program khusus membuka gerbang kekayaan sejati. Itu ada tekniknya, ada yang harus Anda lakukan. Tapi ingat, bukan cara instan. Yang instan itu sulap. Sulap itu memanipulasi, ya, memanipulasi, sehingga bukan hal yang real sesungguhnya, terutama sulap-sulap dukun abal-abal. Ya, sedulur, banyak sekarang zaman now itu ulama dipakai, dimanfaatkan oleh oknum-oknum perdukunan, ya. Jadi banyak juga dukun atau paranormal yang hafal ayat-ayatullah, ya. Artinya begini, jangan salah paham, bukan seorang ulama itu, tapi dukun yang berkedok ulama, ya. Dukun yang berkedok ulama. Jadi pakaiannya itu dia menggunakan tambang-tambang ulama. Ingat sedulur, seorang ulama berdakwah itu hanya berdakwah, ulama itu hanya berdakwah, menyadarkan umat, bukan malah menyesatkan umat dengan menarik-narik pusaka, ya kan? Kemudian mengajak ke tempat-tempat keramat, ya. Seperti saya, jujur saja, saya sama seperti itu, tapi saya bukan ulama. Dalam video tayangan-tayangan saya seperti yang lalu-lalu penarikan pusaka, itu hanya hiburan bagi saya, hiburan bagi jiwa-jiwa spiritual yang lagi jenuh. Spiritualis yang lagi jenuh itu butuh hiburan, ya, seperti saya juga. Tapi saya, hiburan saya, ya, bagi saya hidup ini untuk senang-senang, ya. Ingat, hidup ini untuk senang-senang. Jadi jangan salah memahami, mengaitkan tentang kehidupan ini, sedulur. Kenapa? Karena saya sangat yakin Allah itu maha baik dan Allah menginginkan kita hidup sangat baik. Allah memberikan kebebasan kita dalam hidup, ya. Tapi ingat, kebebasan itu jangan disalahartikan. Bukan bebas untuk bermaksiat, tapi bebas untuk berbaik-baik dengan sesamamu, bebas untuk melakukan ibadah sesukamu, ya. Makanya ada sholat, ya, kalau saya muslim, sholat telat nggak apa-apa, ya, bebas Allah tuh. Yang penting tetap ditepatin ibadahmu. Puasa batal nggak apa-apa, tapi tetap harus dibalas, bebas gitu loh, ya. Artinya kita diberikan kebebasan ini, harus ingat bahwa Allah itu maha baik. Tidak ada Allah itu bagi saya sebuah masalah itu bukan cobaan bagi saya. Bagi saya kurang tepat. Masalah itu bukan cobaan, tapi pengingat Tuhan atas perbuatan kita yang sudah melampaui batas, sedulurku. Begitu. Jadi jaga prasangkaanmu kepada Tuhanmu, karena Allah bersama prasangkaan hambanya. Jika kamu berprasangka buruk sama Allah, sama Tuhanmu, maka masalah yang akan terjadi dalam hidupmu sesuai dengan prasangkaanmu. Begitu seluruh sambung rasa, ya. Saya akan berikan beberapa tips sederhana, terutama ritual-ritual khusus termasuk mantra. Di Facebook saya juga ada, sudah saya jelaskan. Mantra ini unik. Mantra ini terkesan mungkin Anda ya, hater-hater saya, terima kasih yang sudah komentar yang tidak enak. Bagi saya itu motivasi juga, ya, meskipun itu akun abal-abal, ya, akun fake, saya tahu. Mantra ini unik, tapi jika Anda lakukan, yang terjadi Anda bisa benar-benar menikmati hidup. Anda benar-benar bisa hidup senang-senang. Jadi hidup senang-senang itu bagaimana? Nah, ini yang perlu sedulur sambung rasa pahamin. Hidup senang-senang itu tanda kutip, bukan yang negatif, senang-senangnya seperti bermaksiat dan sebagainya, bukan. Tapi bersenang-senang saat beribadah,
dengan rasa senang kita beribadah. Itu. Berbuat baik dengan rasa senang, benar-benar senang. Ya, jadi ketika sedekah, aduh, uang saya seperti ini, Anda nggak merasa senang. Harusnya sedekah itu bagi saya wajib jika Anda ingin kaya. Ya, maka sedekah harus dipaksa. Begitu. Karena apa? Jika Anda meyakini sedekah itu bisa merubah kehidupan Anda sudah yakin bahwa janji Tuhan itu pasti. Tuhan berfirman mengatakan bahwa aku akan kembalikan sedekah yang engkau berikan 10 kali lipat. 10 kali lipat kebaikan. Nah, sedulur sambung rasa sederhana sekali jika mau merubah hidup. Tapi ingat sedulur, tidak dengan cara instan. Kun fayakun itu terjadi tidak dengan cara instan. Ini sedulur sambung rasa yang harus pahamin. Ya, jadi jangan salah. Ada tips, ada teknik, ada ritual untuk merubah hidup. Ya, dengan mantra-mantra khusus, dengan ritual-ritual yang khusus yang harus Anda lakukan. Ya, tidak perlu dana gaib, tidak perlu uang gaib. Ya, itu bullshit semua, itu bohong. Jadi dukun paranormal itu ada yang baik, ada yang enggak. Ya, ada yang benar-benar dukun paranormal yang real. Jadi jangan salah. Bagaimana paranormal dukun yang real dan yang abal-abal akan saya jelaskan. Paranormal atau dukun yang real itu benar-benar ada sebenarnya sedulur sambung rasa. Tapi tidak seperti yang di Facebook akhir-akhir ini banyak ya. Jadi Facebook itu sekarang banyak sekali menyebar dukun-dukun yang kurang tepat bagi saya sedulur ya. Jadi ada dukun yang real, ada yang benar-benar paranormal yang real ya. Kalau di Facebook itu banyak yang penipuan ya, menggunakan dalil-dalil mistik seperti jimat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya buatan-buatan yang tanpa diritual khusus. Mayoritas sekarang banyak bukan dukun paranormal yang real atau yang benar-benar seorang spiritualis, tapi oknum sindikat perdukunan. Jadi sedulur sambung rasa jangan mudah terperdaya dengan yang di Facebook. Yang di Facebook itu banyak akun-akun oplosan, saya bilang. Oplosan itu ya akun-akun yang nggak jelas di sana. Ya, jadi hati-hati. Ingat sedulur, sumber dari sumber kerejekian, sumber dari sumber penyelesaian masalahmu itu ada di Tuhan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sedulur, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, akan ada kemudahan. Ya, jadi ada solusi, tapi bukan solusimu malah ke paranormal, dukun yang tidak jelas. Jauh lebih baik bagi saya ke ulama, ustadz kiai yang jelas, tapi bukan ustadz kiai abal-abal yang ada di Facebook. Seorang ustadz atau kiai tapi menawarkan jasa pelet, menawarkan jasa uang gaib, dana gaib, menyelesaikan solusi ya rumah tangga dan sebagainya. Bukan ustadz, kiai, ulama, nggak seperti itu. Ojo salah, jangan salah ya. Jadi wakes itu banyak. Sampai kadang itu aku bingung. Saya itu bingung antara akun yang asli dan enggak, hampir sama karena fotonya dipakai. Akhir-akhir ini juga sama, Kisah Bukroso juga fotonya dipakai juga oleh oknum-oknum. Ya, tapi ingat Kisah Bukroso hanya aku cuma duwe nomor 081217711709. Saya hanya punya nomor WA 081217711709 sedulur. Selebihnya bukan saya. Ya. Oke, saya akan berikan tipsnya. Sederhana sekali, gampang sekali. Sangat gampang. Tips yang pertama, teknik yang pertama, bagaimana agar hutangmu juga lunas nanti, rezekimu mengalir deras tanpa batas, ya. Yang pertama, Anda harus kembali ke jalan Tuhan. Ya, yaitu jalan kebenaran Tuhan sesuai kitabmu,
sesuai kitab yang diberikan Tuhanmu. Ya, Islam bagaimana, Nasrani bagaimana, dan lain sebagainya bagaimana. Kalau dalam Muslim mungkin kembali kepada Allah, bertawakal, ya. Karena dalam firman-Nya juga jelas, sedulur. Anda harus kembali ke jalan Tuhan sebelum azab menimpamu dan kamu tidak akan tertolongkan lagi. Ini berbahaya. Maka kembali kepada Tuhan. Kalau tidak tahu jalannya, nah ini solusi adanya seorang ustadz, ulama, kiai, itu di sini letaknya, sedulur. Atau dalam bahasa modern seorang motivasi spiritual, ya. Atau seperti saya, para psikolog, ya. Atau mereka bilang paranormal, terserah deh. Kenapa dibilang paranormal? Mungkin paranormal itu kaitannya dengan klinik perklinikan. Mau itu nanti dengan ritual yang menyesatkan. Sebenarnya nggak menyesatkan, itu sebagai piranti. Jadi kalau ada sedulur sambung rasa mengatakan saya sesat, paranormal itu sesat, Anda kurang cerdas, ya. Pahami dulu, syirik, musyrik itu adanya di hati, tergantung hatimu, ya. Jadi kalau ada ustadz ulama mengatakan seorang dukun atau paranormal atau saya dikatakan syirik, menduakan Tuhan dan sebagainya, salah. Saya sangat-sangat setia kepada Tuhan saya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya tidak akan menduakan Dia, ya. Bahkan saya sangat-sangat mencintai yang pertama itu Tuhan, Allah. Jadi jika Anda ustadz ulama salah menafsirkan dengan saya jelaskan di sini. Apa yang saya lakukan itu semua adalah sebagai piranti. Ada penjelasan di balik itu semua. Kembali lagi, yang pertama adalah bertobat, bertawakal kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Jika Anda malas atau mikir, saya butuh dana cepet Ki, 1 minggu lagi saya harus bayar utang, ya itu urusanmu juga, dan itu resikomu. Selama ini yang Anda perbuat seperti itu. Malah jangan protes sama Allah, gimana ya Allah, kalau enak diberikan rezeki, lupa. Ya enggak? Nah, sekarang diingatkan Allah, kembali. Allah itu maksudnya seperti itu. Balik ke saya, ingat pada saya. Kamu terlalu melampaui batas. Maksudnya Allah itu seperti itu. Maksud Tuhan itu seperti itu. Meskipun Anda mau 1 hari lagi harus bayar utang, terus jika Allah nggak berkehendak, Anda protes, Anda nggak setia sama Allah, akhirnya ke gunung-gunung melakukan ritual pesugihan. Kalau Allah nggak berkehendak, saya jamin Anda yang sudah melakukan pesugihan di mana, Gunung Kemupus, di Gunung Kawi dan sebagainya, atau di tempat keramat mana, berhasil. Saya ingin tahu. Coba kalau nggak percaya. Semua itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sedulur. Jadi jangan salah di sini. Saya benar-benar sangat empati melihat sedulur sambung rasa yang mencari jalan pintas. Gak ada jalan pintas. Saya dulu termasuk korban. Saya termasuk korban dari pesugihan-pesugihan. Saya pernah melakukan, ya, saya pernah melakukan. Tapi saat itu saya memang mencoba. Saya ingin benar-benar merasakan gimana sih, benar nggak makhluk-makhluk Allah yang tidak kasat mata itu bisa membantu masalah saya. Nah, ini dulu saya penasaran di situ, sedulur. Tapi nyatanya, no, semua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada cara khusus, bukan seperti itu. Maka setelah Anda kembali ke jalan Allah, hal yang harus Anda lakukan, libatkan Allah, libatkan Tuhan, ya. Dengan cara apa? Sederhana. Setiap Anda yang akan lakukan itu selalu berdoa. Awali dengan doa. Itu cara melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Mungkin Anda harus introspeksi, muhasabah bahasa saya. Kembali lagi mengingat, apa ya salah saya? Nah, di sini coba diingat. Selama ini apa yang Anda lakukan, khususnya Muslim, apakah Anda sudah berdoa? Contoh, ketika mau makan, ada doa sendiri, Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, apakah sudah berdoa? Berdoa tidak harus bahasa Arab. Jika Anda nggak bisa, berdoa sesuai dengan keyakinanmu, bahasamu, nggak apa-apa. Itu sebagai sunnah aja, nggak apa-apa. Jadi berdoa, ya Allah, berkailah makananku. Jadikan makanan ini menyehatkan, mencerdaskan, bahkan memperderas rezekiku. Amin. Gak apa-apa doa seperti itu. Coba berdoa seperti itu. Kemudian adab berdoa. Nah, adabmu berdoa sudah tepat atau belum? Ini banyak yang kurang tepat. Ya, ini banyak yang kurang tepat, sedulur. Ya, ini sebelum memasuki ritualnya, saya jelaskan dulu ini.
syarat-syaratnya. Jadi yang pertama, kembali kepada Allah, termasuk tawakal, termasuk dalam etika berdoa. Ya, kalau dalam Muslim berdoa seperti ini, ya, bukan terus diem aja seperti ini. Dalam Nasrani mungkin seperti ini, ada lagi dalam agama yang lain mungkin seperti ini. Adab berdoa itu tata krama kita sama Tuhan kita. Ya, sama halnya ketika Anda tidak beradab, bagi saya orang yang tidak beradab itu biadab. Jika di depan Allah, Tuhan, Anda tidak beradab, tidak ada adabnya, Anda biadab, maka masalahmu gede. Masalahmu gede banget. Wakeh. Ya, sebagai apa? Tuhan itu pingin kamu kembali ke jalannya, kepingin mengingatnya, menyadari bahwa adabmu itu salah, tata kramamu, sopan santunmu itu salah. Begitu, Anda kurang sopan. Berdoa ya seperti ini kalau Muslim, ya Allah. Ada unggah-ungguhe sedulur, nggak ngawur. Kemudian nggak bisa, udah berdoa beratus-ratus tahun. Umurmu berapa ya? Berdoa lama, tapi nggak terkabul. Saya sudah sholat itu juga bagian daripada doa. Dalam Al-Fatihah itu ada doa, iya karena butuh, iya karena stain, ihdinas syiratal mustaqim. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Tapi memohon pertolongannya ke dukun, ke paranormal, salah. Ke ulama, salah. Memohon pertolongan ke ulama itu bukan minta bagaimana saya, bukan, tapi minta solusi. Bagaimana ini caranya saya seperti ini. Nah, dikasih sama dukunnya, paranormalnya, atau ustadz atau kiai, ya kamu kembali ke jalan. Nah, ini yang dibutuhkan, bukan saya minta tolong. Hati-hati, Anda ke paranormal, ke kiai, ke ustadz, hati Anda bisa jadi syirik, menduakan Allah. Nah, di sini aja bisa jadi. Makanya kalau mengatakan paranormal, seorang paranormal spiritualis, kita datang itu syirik, dosa. Nah, kurang tepat bagi saya. Tergantung hati, syirik itu di hati. Jika Anda tidak ada tujuan minta tolong, hanya ingin syariat bahasanya ya, tapi syariatnya yang harus tepat dong, di hati. Saya minta doa, bantuan doanya, atau minta bantuan solusinya bagaimana agar, nah, di situ tetap Anda harus hatinya di Allah, bukan di paranormal atau dukun tersebut. Salah. Nah, seorang paranormal itu memberikan wejangan-wejangan, terutama seorang kiai. Saya yakin yang kiai asli, ulama asli pasti memberikan wejangan. Itu yang Anda butuhkan, jalan ke Allah. Beliau adalah perantara, jalan ke Allah, ke Tuhan. Jika enggak diberikan yang lain-lain, nah ini bahaya, namanya syirik itu. Nah, musyrik, menduakan Allah, menduakan Tuhan. Jadi kesetiaanmu sedang diuji waktu kamu bermasalah. Ini yang pertama. Jadi kembali ke jalan Tuhan, tawakal, ibadah yang ditepati ibadahnya. Kemudian adab doanya. Jadi seperti ini berdoa, tangannya seperti ini. Kalau Anda tidak seperti ini, sama halnya ketika Anda minta tolong seseorang, ya, orangnya duduk di bawah, Anda berdiri, Pak, sambil tangan seperti ini, saya mau pinjam uang nih 50 juta. Ada nggak tangannya seperti ini? Kira-kira Anda dikasih nggak? Anda diberikan nggak? Dipinjamin nggak? Nggak mungkin. Dia merasa kamu itu wis nyele modelmu kakean pola kan gitu. Sudah pinjem, model kamu banyak lagi. Nah gitu loh. Jadi kan kalau kita mau minta tolong seseorang, minta bantuan seseorang, kan pasti punya adab duduknya. Nah, ya kayak sedekah dawu kan gitu. Ya saya mau. Nah seperti itu dengan Allah juga itu. Datangi Tuhanmu dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, sholat itu termasuk, berdoa itu termasuk. Begitu. Ini satu yang harus Anda lakukan sebelum. Ya, saya akan berikan tipsnya lagi, ritual lagi. Ritual ini sangat ampuh, ya. Ada mantranya. Mantra ini sangat ampuh, sangat luar biasa dan sangat membantu daripada Anda ikut dana-dana gaib, uang gaib. Wah, itu bullshit. Itu oknum sindikat penipuan. Ya, penipuan pesugihan. Banyak. Jangan percaya lagi sekarang. Ya, Anda musyrik, menduakan Tuhan di situ. Anda nggak percaya jalan Tuhan, tapi jalan setan. Padahal setan nggak bisa apa-apa kalau Allah tidak memberikan jalan. Ya, merusak semuanya. Bantuan apapun, saya nggak percaya. Semua yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Ya, meskipun kita salah, Allah akan meluruskan.
Makanya saya bilang, bebas kita di dunia ini. Tapi cepat atau lambat Allah akan memberikan isyarat, termasuk Anda yang banyak masalah sekarang. Itu Allah memberikan pengingat agar Anda kembali ke jalan Allah. Ini satu. Ya, jadi bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang kedua, Anda harus bersiap untuk merubah diri Anda. Contoh, selama ini Anda yang mungkin gak menyapa tetangga harus menyapa. Anda yang males bergaul dengan orang-orang, mungkin Anda terlalu sombong, gak mau bergaul dengan orang kecil, Anda harus merubahnya. Anda mungkin yang biasanya melakukan hal-hal yang mungkin belum Anda pernah lakukan, harus melakukan. Nanti ada tata caranya yang harus Anda lakukan. Ini harus siap dulu. Jangan terus kalau sudah diberikan tata caranya Anda sudah anti dulu. Apa sih tata caranya? Enggak, harus siap. Harus siap melakukan. Kalau Ki Sambung Roso sudah memberikan tata caranya, Anda melakukan, keajaiban itu ada. Ada cara menarik keajaiban dalam hidup kita. Kita tinggal menyambutnya. Nah, cara menyambutnya itu kita harus siap. Keajaiban itu adalah satu vibrasi, ya, magic vibration. Saya katakan magic vibration atau getaran mistik, getaran halus, gaib, ya, yang akan datang ke dalam diri Anda sehingga meledak dan keajaiban itu datang. Ya, semesta itu benar-benar merespon, maksudnya seperti itu. Jadi harus siap yang kedua. Nah, yang ketiga ini ada mantranya. Ada mantra khusus. Saya akan berikan di video berikutnya. Saya ingin respon dari sedulur Sambung Roso yang benar-benar membutuhkan, ya, sambungan dari video ini. Syaratnya saya ingin tahu like dulu. Di like dulu. Tidak perlu berkomentar, nggak apa-apa. Di like saja. Saya ingin melihat seberapa banyak like-nya. Ya, minimal mungkin ada 1000 like akan saya sambung video berikutnya, sehingga Anda akan terbantu. Saya yakin atas kehendak dan kuasa Allah Anda juga akan terbantu berubah hidup Anda. Jadi tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, cukup hanya melihat tayangan YouTube. Ya, biayanya hanya kuota kan, paketan internet aja. Itu sedulur, ya. Jadi hidup itu untuk senang-senang. Dan bagi saya, apa yang diberikan Allah itu lebih besar dibanding kesusahan yang kamu rasakan sekarang. Maka saya selalu bilang, kecilkan masalahmu, maka kuasa Tuhanmu akan besar. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Esa, akan besar. Tapi yang terjadi sebaliknya sekarang. Ya, kamu mengecilkan kuasa Tuhanmu, masalahmu kamu besar-besarkan. Allah itu mencoba, ya, memberikan cobaan itu sebagai pengingat. Itu aja sedikit dibandingkan kebesaran kenikmatan yang telah kamu berikan. Ingat sedulur. Maka itu ada tata caranya. Yang ketiga nanti akan saya bedah. Mantranya itu benar-benar bisa mengubah Anda. Mantra ini luar biasa sedulur. Sederhana tapi luar biasa. Kemudian ada praktek khusus, meditasi, ya, meditasi untuk menarik magic vibration tadi, ya. Jadi mistik, getaran mistik tadi itu bisa. Ini nggak menyesatkan, saya jamin tidak menyesatkan, ya. Saya tidak mau membawa Anda dalam kesesatan atau lumur dosa lagi, tapi saya benar-benar membantu sedulur Sambung Roso yang menghargai channel ini. Buat hater-hater silakan komen apapun, whatever bagi saya. Saya akan mendoakan Anda mendapat hidayah, bahkan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Buat sedulur Sambung Roso, share video ini biar tidak banyak korban penipuan dana gaib, dana hibah mengatasnamakan Ki Sambung Roso, ya, atau paranormal abal-abal. Jadi paranormal spiritualis yang real itu ada, ya, ada. Yang brengsek-brengsek, yang bahaya itu yang oknum. Itu hanya oknum. Dukun ada yang real. Dukun itu semua baik sebenarnya. Yang santet dan sebagainya itu hanya oknum. Ya, kemudian paranormal spiritualis
itu ditunggangin sekarang, era sekarang, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga nama spiritualis jelek. Gara-gara kamu mungkin melihat tayangan ini ya, gara-gara kamu oknum ya, saya doakan hidupmu mulia, dapat hidayah kamu ya. Kalau mau jadi spiritualis, jadilah spiritualis yang sejati, yang bisa benar-benar membantu. Memang hidup butuh uang ya, tapi dengan uang dari klienmu, manfaatkan untuk sedekah untuk dia ya. Seperti yang saya lakukan, saya berikan sedekah, saya sedekahkan ya. Karena apa? Itu juga akan membuka kunci-kunci kebahagiaanmu, itu akan membuka kunci-kunci kemudahanmu nantinya seluruhku ya. Pintu itu akan terbuka. Jadi saya tunggu like ya, minimal 1000. Jadi saya lanjut mantranya. Lakukan ritual ini, saya yakin dan saya percaya karena saya pernah melakukan, sehingga saya bebas kemana-mana, senang-senang hidup saya ya. Kemanapun saya berada, alhamdulillah saya ketemu sedulur sambung rasa, bisa silaturahim, berdoa sama-sama ya. Jangan lupa lakukan dulu 2 tata cara tadi ya. Setelah itu siap untuk yang ketiga ritualnya, khusus ada mantranya. Salam bahagia tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur sambung rasa semua. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.